Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel channel membahas seputar toko saat di Indonesia. Dan kali ini gue bakal review kembali Masih Sampai Kira Major episode ke-40. Dan kita akan mulai reviewnya setelah opening berikut ini. Makin lama bukan makin lancar, openingnya malah tambah belibet, aneh juga ya. Padahal kalimatnya gitu-itu mulu. Oke, by the way, kita akan mereview episode ke-40 dari Masih Sampai Kira Major. Dan ini adalah episode detik-detik, episode terakhir, bukan detik-detik sih. Ya, bulan depan kita akan bertemu episode terakhirnya, akhir Februari kalau udah salah ya. Jadi Kira Major ini akan tamat di episode ke-45 dan kita akan bahas di episode ke-40 ini apa saja sih yang telah mereka sajikan. Dan sejujurnya episode kali ini masih episode filler ya, nggak ngerti gua. Ini udah episode 6 episode terakhir loh, masih filler, masih belum lanjut ke benang merah ceritanya. Tapi gua sih termasuk yang fun nonton episode kali ini, entah kenapa. Padahal setelah gua nonton sampai selesai, ekspresi gua tuh kayak udah aneh gitu. Bukan karena pengen nonton lagi, tapi karena endingnya nggak jelas. Biar gue jelasin kenapa nggak jelas, karena endingnya nggak ada klimaksnya. Gue nggak ngerti endingnya mau dibawa kemana sebenarnya. Dan moral apa yang pengen mereka sampaikan, pesan apa yang mereka pengen sampaikan. Nggak harus ada moralnya sih, tapi kayak gue ngelihatnya kayak setupnya dia bikin ceritanya, premisnya kayak gimana, terus endingnya kayak gimana, nggak masuk gitu, nggak nyambung. Jadi gue juga agak bingung sebenarnya, apakah gue yang nggak ngerti maksud dari episode ini, atau memang direkturnya yang episode kali ini agak habis mabuk atau gimana, nggak ngerti juga gitu. By the way, di Kira Major atau di Super Sentai biasanya director per episodenya biasanya ganti-ganti. Kayak episode kemarin sama episode yang sekarang aja directornya ganti, beda. Jadi gue nggak ngerti kenapa episode kali ini gue nggak nemu inti dari apa yang mau mereka sampaikan. Maksudnya premis utamanya apa episode kali ini? Biasanya sih premisnya jelas ya, Kira Major, walaupun eksekusinya agak wadidaw, tapi setidaknya premisnya tetap jelas gitu loh. Tapi kalau kali ini biar mari kita review saja ya episode kali ini, dan gue jelaskan kenapa kira-kira episode kali ini agak membuat saya bingung soalnya. Episode dimulai dengan scene si Juru Atsuta, protagonis utama kita di Kira Major ini, si Sentai merah kita. Dia kan memang sering gambar gitu ya, dan di sini diperlihatkan dia pakai seragam sekolahnya. Jadi kemungkinan nih latar tempatnya di kayak di sekitar sekolahnya, dan mungkin dia lagi bolos atau gimana. Dan yang jelas dia lagi upload gambar buatannya, dan di situ juga dia lagi lihat-lihat gambar-gambar buatan dari seniman yang lain mungkin ya, yang diupload di sosial media atau apa, entah itu medianya mereka uploadnya kemana. Yang jelas dia tertarik kepada salah satu gambar yang kalau menurut gue gambarnya yang lebih bagus deh daripada si Juru. Dan gue baru kayak nyadar gitu ya, sini kan diperlihatkan memang suka gambar, tapi nggak tahu nih gambarnya bagus atau enggak sebenarnya ya. Karena kan kita lihat-lihat dulu kalau dia pas adegan gambar-gambar itu kesannya ngasal aja gitu, yang penting ke gambar gitu, kayak pola dasarnya gitu, intinya gitu. Tapi kalau dibandingin dengan gambar yang ia lihat, memang gambar di sosial media atau di media tersebut memang lebih bagus sih. Dan dia mencoba untuk menghubungi orang yang menggambar tersebut, dan yang namanya itu adalah Kalori. Entah kenapa dikasih nama Kalori, tapi memang penulisannya pakai C sih, jadi bukan kalori yang Anda bayangkan dan saya bayangkan, enggak. Dan di situ terjadi percakapan kayak si Juru memuji gambar dari si Kalori, dan si Kalori juga menawarkan kalau dia pengen diajari gambarnya oleh dia mau untuk mengajari, kayak gitu lah intinya ya. Dan disitulah mungkin mulai berteman mereka di dunia maya, dan scene selanjutnya berlanjut pada scene biasa para lainnya sedang ngobrol. Nah, di situ mereka sedang merencanakan taktik berikutnya untuk mengalahkan Kira Major seperti biasa. Dan kenapa gue bilang ini episode filler, karena ya taktik tersebut ataupun episode kali ini tidak berdampak sebenarnya pada endingnya nanti. Gue sih mikirnya kayak gitu ya, kita lihat aja nanti. Dan intinya sih di situ Tarantula memberikan sebuah ide untuk membuat Jamenju atau Jamen Beast atau apa ya sebetulnya ya, Jamensi yang versi gede itu dari seorang manusia, yang dimana ini premis yang sebenarnya konsep yang sama gitu dengan yang pernah dilakukan di Resoldier. Terutama memang Resoldier konsepnya seperti itu sepanjang musim gitu, sepanjang series, yaitu dengan membuat sebuah monster berasal dari manusia gitu, energi ya gue agak lupa, cuman intinya dari manusia gitu, monster si Minosaurus-nya ya waktu itu. Ya ini pun hampir-hampir
sama lah konsepnya gitu. Cuman ya ini cuma dipakai untuk satu episode saja tentunya. Nah di situ juga percakapannya kayak caranya gimana atau gimana ya dengan membuat si manusia itu memiliki semacam energi yang gelap gitu ya, sama kayak si Minor Souls dari seri sebelumnya sebenarnya konsepnya gitu. Cuman di sini diperlihatkan si ada dimensi yang dia dari Hubble gitu, dan dia bisa berubah jadi manusia atau berubah untuk menyerupai seseorang gitu, yang dimana ini sebenarnya konsep yang sudah sering kali terjadi di Super Sentai sebenarnya. Maksudnya ini kan konsep yang ibaratnya sudah sering diulang gitu di Super Sentai, dan ya it's okay juga sih. Cuman di sini cukup fresh dibuatnya, nggak sama-sama banget kayak sebelum seri-seri sebelumnya. Dan juga anehnya kenapa dimensinya kabel ya? Apa hubungannya kabel dengan menyerupai sosok lain gitu? Kalau misalnya kita ngomongin tentang menyamar jadi sosok yang lain kan mungkin bisa pakai apa kayak gitu, bunglon kayak atau gimana gitu yang masih mirip-mirip. Kenapa kabel ya? Bingung juga sih. Tapi ya intinya gitu lah. Intinya mereka mau membuat sebuah monster Jamen Beast, Jamen Ju dari dari manusia dengan memanfaatkan energi gelap mereka dari depresi dan lain gitu-gitulah. Scene selanjutnya diperlihatkan di markas rahasia Kira Major. Para anggota Kira Major selain Juru Atsuta dan juga si Mabushina dan juga si Hakata Minami sedang menikmati snack atau cemilan lah ya. Dan mereka kayak lagi ngomongin si Juru yang lagi berlatih gambar gitu. Di situ juga ada dialog kayak kan si Juru kan udah pinter gambar gitu, tapi mungkin si Juru juga pengen berlatih lagi gitu-gitulah dialognya biar makin jago dan lain-lain. Tapi masalahnya yang bikin ngeganggu pas adegan makan cemilannya itu kenapa shootnya zoom banget dekat muka banget gitu, zoom in banget gitu. Kenapa ya? Cukup mengganggu sih, apalagi ekspresi mereka pada cengok gitu ya. Mungkin ini salah satu komedi yang mereka coba sampaikan. Kemudian ternyata tiba-tiba ada dimensi yang sedang ya menyerang para warga gitulah, dan kemudian para Kira Major pun diberangkatkan ke sana ya, para pergi ke sana, dan di situ terjadilah pertempuran yang ya gitulah pertempuran. Mau apa yang Anda harapkan dengan pertempuran? Intinya ya gelut, dan kemudian di situ si dimensinya yang kebetulan bisa berubah menyerupai seseorang, dia berubah menjadi Sentai biru yang dimana sisi guru. Dan kemudian Kira Major sempat bingung, lah kok ini ada dua gitu. Kemudian si Sentai biru atau sisi guru yang palsu itu alias si dimensi kayak bilang, oh si guru yang itu yang palsu gitu, dimensinya bisa berubah menjadi menyerupai seorang gitu, dia yang palsu. Dan kemudian akhirnya si guru yang asli digebukin sama temen-temennya, dan disitu kayak gua kayak what? Mereka ini terlalu husnuzon atau gimana gitu ya. Jelas-jelas sisi guru ini kenapa bisa, harusnya kita curiga ya, dia tiba-tiba kenapa tahu kalau dimensinya bisa menyerupai seseorang gitu. Harusnya kalau gua di situ sih harusnya gua lebih curiga ke si guru yang tiba-tiba tahu, oh ini si dimensinya bisa berubah jadi bla bla bla, padahal sebenarnya memang dia kan yang si dimensi tersebut gitu. Cuman mungkin karena para Kira Major yang lain IQ-nya di bawah rata-rata, mungkin jadi ya mereka lebih mementingkan otot daripada otak, jadi mereka ya akhirnya menghakimi si guru yang asli, hingga ternyata dia akhirnya unmorphed atau berubah jadi manusia lagi ya gitulah. Dan ternyata itu si guru yang asli yang telah mereka keroyok, dan tiba-tiba si guru yang palsu sudah tidak ada. Yang pintar para Kira Major, mantap. Dan kemudian scene selanjutnya diperlihatkan si Juru sedang menunggu seseorang, yang dimana dia menunggu si Kalori yang orang yang menjanjikan untuk mengajarinya menggambar itu. Dan gue nggak tahu kenapa si Juru nggak ikut pergi ngebantuin teman-temannya gitu. Toh dia pakai device untuk berkomunikasi kan, masa teman-temannya nggak manggil gitu kalau ada monster atau dimensi gitu loh yang lagi menyerang kota ibaratnya gitu loh. Dia santai-santai aja nunggu orang mau belajar gambar kan. Akhirnya di situ datang si Kalori yang ternyata lebih muda daripada dia. Di situ pernah dialog yang kayak gitulah, kalau dia lebih muda tapi ternyata gambarnya lebih bagus. Dan ternyata si Kalori bilang kalau dia sebenarnya diajarkan juga oleh temennya, salah satu temennya yang gambarnya juga bagus, malah lebih bagus mungkin. Akhirnya si Juru ingin bertemu juga dengan temennya itu, dan temennya itu bernama Hatta. Mengingatkan saya kepada wakil presiden RI yang pertama, tapi ya sudah beda orangnya, tentunya beda dong. Dan akhirnya Juru dan si Kalori itu bertemu dengan Hatta di rumahnya, atau ya di rumahnya lah. Dan si Hatta ini sepertinya orang yang ingin menjadi mangaka ya, atau orang yang gambar-gambar manga gitu mungkin, karena dia
ya memang gambarnya bagus gitu. Dan dia ternyata lebih tua dari Kalori. Tuanya mungkin udah sangat tua ya, mungkin maksudnya tuanya lebih jauh gitu umurnya dengan si Kalori, bahkan lebih tua dari si Juru mungkin. Di situ juga ya terjadi dialog antara Juru dan si Hatta, kayak si Juru minta diajarin kayak dan lain-lain gitu, dan akhirnya si Hatta kayak memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah pena mungkin untuk menggambar si Juru gitu. Dan scene selanjutnya kayak memperlihatkan di markas tempat Kira Major itu, para anggota Kira Major yang sudah kalah ya ibaratnya, mereka kayak membicarakan, oh si guru ada si guru yang palsu gitu, si dimensinya bisa berubah jadi merupai seseorang gitu, ibaratnya gitu-gitulah. Dan kemudian di situ terjadi scene yang lumayan menggelitik, gua ketawa nontonnya karena tiba-tiba suasananya berubah jadi serius karena tiba-tiba si Mbak Sayo dengan polosnya ngomong, intinya kayak gini ya, jangan-jangan di antara kita ada yang menyamar juga gitu. Ya ini jadi pada tatap-tatapan dan suasananya jadi serius, dan menurut gua cukup lucu di situ karena dari suasana itu jadi timbul komedinya di situ. Jadi untuk Kira Major sebenarnya mungkin lebih banyakin kayak situasi-situasi yang lucu aja dibanding mengandalkan aktornya untuk ngelawak gitu ya. Kayak mungkin yang bagus acting untuk melucunya kayak si guru gitu. Si guru lumayan bagus lah untuk scene-scene komedi gitu. Tapi dengan situasi komedi aja bisa bikin ketawa gitu seharusnya. Kayak scene tadi itu. Akhirnya karena Mbak Sayo ngomong gitu, akhirnya mereka jadi saling mencurigai satu sama lain. Kemudian scene berganti lagi di mana Juru dan si Hatta dan si Kalori itu sedang berada di rumahnya ya, mereka sedang main game, dan ternyata si Hatta juga selain jago menggambar dia juga jago main game gitu ya. Kemudian si Juru mendapatkan panggilan dari teman-temannya kalau ada dimensi yang bisa merubah bentuk jadi kayak menyerupai seorang gitu, kayak gitu-gitu, dan dia meminta Juru agar datang ke tempat, ke markas rahasianya gitulah, ke si Carat, organisasi Carat itu, karena situasinya lagi pada saling curiga gitu dan lain-lain. Dan pertanyaannya, kenapa baru dihubungi sekarang Bu? Kenapa nggak pas ada si dimensi penyerang itu Bu? Kan bisa lumayan nambah-nambahin kekuatan. Tapi ya, intinya sih gitu. Akhirnya si Juru setelah menerima telepon dia mau berpamitan untuk pergi ya, tapi ternyata di situ di adegan, karena kan dia ngambil atau ngangkat teleponnya itu di luar rumahnya ya gitu ya. Jadi dia kayak denger kayak gosip-gosip gitu dari orang yang lagi ngelewat, yang kebetulan ternyata dia adalah teman SMP-nya si Hatta, dan dia bilang kalau si Hatta sudah mulai menutup diri, maksudnya dia jadi seorang penyendiri di rumahnya gitu. Mungkin dia punya, akhirnya kurang suka temenan, mungkin dia introvert gitu, mungkin dia lebih suka menggambar, lebih suka bermain game dibanding bersosialisasi dengan orang lain. Tapi sudah, mungkin impiannya ada di sebagai mangaka itu ya sudah. Akhirnya si Juru pamit di situ, dan kayak sempat ada dialog kalau si Hatta ini lagi mengikuti apa ya, semacam kompetisi gitu untuk jadi seorang mangaka gitu-gitulah. Gue kurang ngerti ya sistem mangaka di sana, atau yang sering bikin komik di sana, tapi ya intinya dia lagi ikut-ikutan gitu si Hatta ini. Dan kayak sempat ada dialog, oh kalau aku jadi mangaka terkenal nantinya atau menang di kompetisi ini, kayak ke si Kalori ini kayak dia pengen nanya gitu, kayak masih mau berteman nggak sama dia, kayak gitu-gitu lah. Mungkin mereka, si Hatta ini tipe orang yang pengen punya temen dikit aja gitu, tapi lebih intim gitu, lebih dekat gitu dibanding punya temen banyak tapi jauh-jauh semua gitu. Kayaknya dia lebih nyaman punya kayak temen segelintir aja gitulah intinya. Mungkin akhirnya si Juru pamit pergi lah. Scene selanjutnya, orang-orang di kantor Carat itu karena saling mencurigai, mereka saling membuktikan bahwa diri mereka itu bukanlah orang yang sedang menyamar dari si dimensi itu gitu. Jadi akhirnya mereka mencoba berbagai cara kayak menggelitikin gitu, dan ya kayak bertanya hal-hal yang mungkin gak diketahui oleh si dimensi tersebut gitu, biar kita tahu orang tersebut beneran asli atau malah si dimensi yang lagi menyamar gitu. Dan juga ada scene kayak si Mbak Sayo ditanya makan biskuit berapa gitu. Di sini juga cukup lucu sih, kayak si Mbak Sayo ditanya makan biskuit berapa, dia ngakunya makan biskuitnya dia ngakunya lebih dikit gitu dibandingkan apa yang sebenarnya udah dia makan gitu. Tapi wajar lah, kan dia perempuan ya, dia pasti mungkin malu gitu untuk mengaku makan biskuitnya banyak-banyak gitu, mungkin ya mungkin. Tapi ya, intinya di situ kayak adegan kayak gitulah, dan diperlihatkan si Hakata Minami kayak bengong gitu. Dan gua di situ curiga, jangan-jangan si Hakata Minami yang sebenarnya si dimensi yang lagi nyamar gitu di pikiran gua gitu. Dan ternyata salah, ternyata si Hakata
Hata Minami ketemu sama si Juru di tempat event manga gitu. Dan saat adegan itu sebenarnya gue mikir, oh berarti yang tadi beneran tuh di si Hata Minami yang di kantor Cara itu berarti bener-bener si Jamensi gitu. Gue mikirnya gitu, dan ternyata bukan. Jadi si Hata Minami ternyata pakai alat untuk membelah dirinya jadi dua, kayak alat yang sebelumnya pernah dipakai di episode awal-awal kayaknya. Dan ini termasuk mengulang benda yang sama untuk dijadikan cerita yang berbeda sih, tapi bagus juga dibanding cuman kepake sekali kan. Tapi ternyata yang tadi itu si Hata Minami itu membelah dirinya untuk dia akhirnya bisa pergi ke event manga favoritnya gitu. Jadi ya yang tadi bukan si Jamensi sebenarnya. Jadi kalau dibilang-bilang sebenarnya episode kali ini gue sama sekali gak ada yang bisa ketebak gitu alur ceritanya, unexpected semua gitu. Tapi ya pada akhirnya nggak jelas endingnya. Kenapa gak jelas? Biar gue lanjutkan. Scene selanjutnya diperlihatkan ternyata kompetisi yang sedang diikuti si Hata tersebut ternyata ia gagal gitu, dia nggak menang gitu. Dan ternyata di situ dikomen oleh para netizen budiman, segala gambarnya jelek atau apa di situ ya, para netizen komen-komen jelek lah tentang dirinya, membuat dia depresi mungkin. Di sini gue agak bingung, dia segambar sebagus dia lebih banyak head comment-nya sih. Seharusnya mungkin si director bisa berpikir segi realistisnya juga gitu, nggak mungkin gambar sebagus itu yang komennya bener-bener jelek semua gitu. Atau mungkin diperlihatkan scene kayak ternyata komen-komen itu si Jamensi yang bikin sendiri gitu, si Jamensi atau para dari Dark Emperor dan Hayam gitu. Ternyata komen-komen itu mereka yang bikin sendiri gitu, buat bikin si Hata ini makin depresi gitu. Kemungkinan harusnya lebih kayak scene kayak gitu lebih realistis gitu dibandingkan gambar sebagus itu pada komen head gitu. Setidaknya mungkin harusnya mayoritas pada mendukung lah gitu. Udah dia kalah di komen head lagi, sialan emang netizen kayak gitu. Gue percaya kalau gambar sebagus itu nggak mungkin sih orang yang head lebih banyak daripada orang yang dukung. Gue masih pikir pasti orang yang dukung akan lebih banyak gitu, kecuali kalau memang gambarnya kontroversi atau gimana gitu, atau bisa berdampak negatif gitu, mungkin bakal lebih banyak yang head dibanding yang support gitu. Akhirnya setelah si Hata depresi, dia pergi keluar dan dia kayak ya depresi gitu. Kemudian di situ si Kalori muncul dan kayak ada dialog untuk dia mengulurkan tangannya, dia ingin membebaskan segala kepenatan dari si Hata, dan dia ingin membawanya ke dunia di mana orang sebaik kamu bisa hidup gitu. Kayak gitu-gitulah dialognya. Dan ternyata ya si Kalori itu bukan Kalori temennya, yang dimana ya si Kalori ini adalah si Jamensi yang dia menyamar atau berubah gitu, jadi mirip si Kalori untuk membuat si Hata yang sudah depresi itu akhirnya bisa berubah menjadi Jamen Beast gitu, Jamenju gitu, monster yang besar itu. Kemudian akhirnya ya si Hata memang berubah jadi Jamenju. Akhirnya para Kira Major, karena si Hata ini sudah mulai mengacaukan kota, dan akhirnya para Kira Major mulai menyerang gitu. Dan pada akhirnya si Juru kayak tahu karena Jamen Beast-nya itu punya unsur-unsur kayak kesukaan dari si Hata, dia mikir jangan-jangan ini si Hata gitu di dalamnya. Dan ternyata benar ada si Hata di dalam si Jamenju itu. Dan akhirnya mereka berupaya untuk mengeluarkan si Hata dari tubuh Jamenju tersebut. Dan akhirnya berhasil, dan karena kalau nggak berhasil jadinya dark mungkin ya. Jadi akhirnya diperlihatkan scene-scene kayak si Hatanya ditarik, terus kemudian ada semacam flashback juga, momen dia lagi sama si Kalori, kayak mungkin dia memang nyaman berteman dengan dengan si Kalori, mungkin dia punya backstory kayak apa, mungkin kalau mungkin diperlihatkan backstory-nya apa, mungkin bisa bikin kita lebih simpati mungkin kepada karakter itu. Kayak mungkin backstory-nya dia sering diledek oleh temennya yang seangkatan, mungkin kayak gitu-gitu, itu bikin kita lebih simpati ke karakter ini. Seharusnya bisa begitu, tapi mungkin karena satu episode cuma ada 20 menit aja ya, jadi terbatas waktu juga. Tapi sebenarnya di saat scene flashback itu gue agak bingung gitu, kayak si Hata ini kayak mau ngegapai tangan si Kalori gitu, kayak latarnya kayak putih semua gitu, terus tiba-tiba bukannya ketangkep gitu, tangannya malah makin jauh, dan akhirnya si Hata tertarik gitu sama si Kira Major tersebut. Dan karena saat itu gue nontonnya kayak berpikir, oh ini endingnya pasti dia bakal temenan lagi sama Kalori, kayak kalau dia, gue ngingetnya happy ending aja kan akhirnya. Jadi saat scene itu terlihat tangannya malah makin menjauh, gue jadi kayak mikir-mikir secara sinematik sebenarnya nggak nyambung kalau misalnya endingnya dia bakal temenan lagi. Harusnya kalau mau diperlihatkan secara sinematik dia kepegang gitu tangannya oleh temannya gitu, jadi diselamatkan oleh temannya, akhirnya ditarik sama Kira Major, jadi bagus gitu secara sinematik. Tapi ternyata di akhirnya ini yang aneh gitu endingnya. Jadi akhirnya para Kira Major mengalahkan atau menghancurkan Jamenju yang
yang sudah ditinggalkan oleh tubuhnya oleh si Hatta tadi. Dan setelah itu pun Dimensi yang bisa berubah bentuk itu akhirnya dikalahkan oleh si Juru, karena si Juru mungkin bersemangat, oh kamu berani-beraninya memanfaatkan depresi orang menjadi kekuatanmu gitu, jadi kayak marah gitu, akhirnya ya dikalahkan ya gitu-gitulah ya. Ini agak kodian untuk Super Sentai. Tapi intinya si Dimensinya kalah dan akhirnya diperlihatkan si Hattanya itu kayak merenung, akhirnya si Juru mengembalikan lagi pena yang dia kasih dan di situ nangis si Hatta dan scene berakhir gitu nutup. Di situ kan gue nggak ngerti ya si Hatta kenapa ya nangis mungkin, tapi gue nggak ngerti apa yang terjadi gitu setelahnya gitu. Nah scene selanjutnya memperlihatkan kayak si Juru, si Sena dan juga si Tametomo sedang pergi mau menemui si Hatta ya, dan di situ tiba-tiba rumahnya hilang dong. Rumahnya nggak ada, rumahnya hilang gitu, kayak berubah jadi sepetak tanah aja gitu, nggak ada bangunan di atasnya gitu. Dan gue pikir lah kok apa ini, apa yang mau mereka coba perlihatkan direktornya, nggak ngerti gue. Terus kemudian diperlihatkan scene selanjutnya kayak si Juru lihat poster manga mungkin ya, yang dimana itu digambar oleh, gambarnya itu seingat si Juru itu gambar dari si Hatta itu gitu, yang mungkin itu memang digambar oleh si Hatta, yang mungkin mereka ingin direkturnya menggambarkan oh si Hatta sekarang jadi penulis buku mungkin, atau ya jadi mangaka sekarang mungkin, impiannya tercapai mungkin. Tapi gue kayak ini endingnya gitu, rumahnya tiba-tiba hilang terus dia jadi mangaka, apa maksud semuanya? Setelah itu tiba-tiba si Tametomo dan si Sena kayak ngelihat kelakuan si Juru, mereka kayak bilang kayak dialog mungkin dia ini emang gak perlu berubah gitu. Kayak si Juru kan tingkahnya kayak bocah gitu ya, tapi mungkin di situ kayak pengen nyampein direktornya kalau yang gak perlu berubah menjadi diri lain gitu, cukup menjadi diri sendiri aja, mungkin itu ya yang mau disampaikan. Tapi gak ada hubungannya dengan seluruh episode kali ini. Kenapa jadi endingnya di framing ke si Juru? Ya Juru cuman sebagai penyampai cerita aja di episode kali ini, nggak ada hubungannya gitu. Kalau mau di framingnya kayak gitu, harusnya setupnya premisnya kayak ngeliatin si Juru kayak mungkin bikin ceroboh atau gimana gitu secara sepanjang episode gitu. Tapi mungkin di endingnya akhirnya kepribadiannya lah yang menyelamatkannya semuanya gitu yang terjadi gitu. Mungkin itu lebih masuk kalau mau di framing kayak gitu. Tapi kan ini enggak gitu. Bahkan tentang si Hatta pun masih nggak jelas gitu. Apakah si Hatta di ending ini kembali berteman dengan si Kalori itu, dan gimana nasib mereka, gimana nasib si Hatta, gimana? Kenapa rumahnya tiba-tiba hilang? Ini gue nggak sama sekali nggak ngerti ini mau apa yang mau coba disampaikan oleh si direkturnya gitu. Gue bingung ini apa yang coba mereka sampaikan gitu. Kayak endingnya nggak klimaks gitu. Apa? Ini udah ending gitu, udah gitu. Dan mungkin gue mikir, oh kayaknya ada lanjutannya di episode selanjutnya, alasan kenapa rumahnya tiba-tiba hilang. Tapi di episode selanjutnya yang diperlihatkan previewnya malah tentang kucing-kucingan, si Juru jadi kucing dan lain-lain. Kayak ini apa maksud episode kali ini? Apa yang coba si direktur sampaikan? Apakah ada konspirasi di sini? Apakah ada maksud tersembunyi di sini? Kenapa endingnya tidak jelas sama sekali? Kenapa gue gak ngerti episode kali ini apa? Mungkin kalian punya kayak penafsiran tersendiri episode kali ini, bisa komen di bawah. Gue benar-benar bingung apa yang coba si direkturnya sampaikan. Mungkin ini kayak dua ide cerita berbeda, mereka coba gabungkan mungkin ya. Kita kan tahu episode Kira Major ini pernah libur ya selama beberapa minggu gitu, nggak tayang gitu selama masa corona itu, pas si Juru juga lagi kena COVID dan lain-lain, yang mengakibatkan episode Kira Major jadi cuma 45 gitu, yang biasanya harusnya rata-rata 50, ya kurang paling 49, 48 gitu. Tapi ini tuh benar-benar 45 gitu. Jadi gue pikir mungkin ini direkturnya kayak ngegabungin dua konsep cerita yang berbeda gitu, kayak tentang si manusia yang dirubah jadi Jamenju atau monster gitu, atau dengan konsep yang lain tentang si Jamenji yang bisa berubah bentuk gitu, jadi tubuh manusia yang berbeda gitu, jadi bisa menyerupai orang lain gitu. Itu kan sebenarnya konsep yang bisa dipisah jadi dua episode berbeda gitu. Tapi di sini mereka gabungkan dan hasilnya endingnya wadidaw. Padahal kan sebenarnya dengan konsep merubah manusia jadi Jamenji aja sebenarnya nggak perlu membutuhkan Jamenji yang bisa berubah bentuk gitu, yang bisa berubah menyamar jadi seseorang gitu, nggak perlu sebenarnya. Kayak Jamenji itu pun nggak perlu, kayak dua konsep yang berbeda digabungin ke satu episode yang sama, dan endingnya apa ini endingnya? Apa maksud endingnya gitu? Gue sama sekali nggak ngerti endingnya apa. Kenapa di framingnya ke si Juru? Jadi itu saja mungkin untuk episode kali ini. Gue udah sangat-sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus
gue simpulkan, ini episode yang fun ditontonnya, unexpected. Gue nggak sama sekali nggak bisa nebak ceritanya dari awal, tapi endingnya malah tidak nyambung, tidak ada klimaksnya endingnya. Mungkin kalian punya penjelasan yang berbeda, mungkin ada yang gue lewatkan, mungkin ada mungkin teori konspirasi dan semacamnya mungkin di episode kali ini yang bikin gue nggak ngerti keseluruhan episodenya. Mungkin kalian tahu dan kalian bisa komen saja di kolom komentar di bawah, kita diskusi di bawah, dan juga mungkin like saja video ini kalau kalian suka. Komen di kolom komentar di bawah seperti yang gue bilang tadi, dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau nonton, share juga ke teman-teman kalian, ke penyuka Tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Dan ya mohon maaf ya, ini keadaannya lagi hujan dan gue syuting pagi-pagi sebenarnya, udah mau subuh ini, udah kayak selawatan gitu ya, jadi mungkin kalau masuk suaranya mohon maaf gitu, ada hujan dan lain-lain. Tapi ya terima kasih sudah menonton video ini, dan juga follow juga Instagram gue di @amaran_salinas. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Semoga episode selanjutnya tidak kayak gini lagi ya, semoga nyambung. Mantap.